Sebentar. Fulanah. Fulanah. Ya, silakan Fulanah, nyalakan kamera Anda. Waduh, berisik sekali Fulanah. Apakah tidak ada yang lebih berisik Fulanah? Aduh, panas. Panas. Jadi teman-teman ini ya, percaya nggak percaya, banyak orang itu terpengaruh, orang-orang awam ya, banyak orang-orang awam tuh terpengaruh dengan apa yang dikonsumsi, apa yang dilihatnya tanpa dia mau belajar. Contoh, pada zaman-zaman ini ya, entah zaman sekarang saya nggak tahu karena saya nggak pernah nonton Indosiar lagi ya. Biasanya itu ada film-film seperti itu. Ada setan, kuntilanak kah, gondoruo kah, wewe gombel lah. Ketika dibacakan ayat-ayat, maka ada panas, lalu terbakar kan. Percaya tidak percaya, itu membuat sebuah paham seperti itu. Iya. Katanya kalau setan dibacakan ayat-ayat seperti itu, dia akan kepanasan. Padahal itu semua hanyalah film belaka. Loh iya, betul. Makanya teman-teman, kalian harus bisa membedakan pemahaman yang terbentuk akibat daripada kesalahkaprahan atau pemahaman yang betul-betul dibentuk oleh kitab suci. Seperti itu. Nah, jangan salah, banyak di tengah-tengah masyarakat suatu paham, tetapi paham itu terbentuk bukan karena sumber yang benar, tetapi hanya karena pandangan orang-orang. Seperti itu ya. Oke. Oke, kita kasih naik ada Benjamin. Benjamin R.Y. Silakan Benjamin. Kristen saya Bang. Ya silakan nyalakan kamera dulu. Bantu bisa Bang? Kok nggak bisa ya? Oke, saya bantu dari sini sudah. Ya silakan Bang. Ya. Salam kenal Bang Idis. Salam kenal juga Bang, silakan. Pertama gini Bang, saya mau tanya, kita itu kan kadang saya cukup ngikutin ini Bang, Donditan. Abang tahu Donditan kan Bang? Nah, tahu. Donditan ini kan sering sebut saja dia Dondi begitu, jangan dibawa-bawa marganya, bikin malu aja itu. Silakan. Coba Dondi aja ya, silakan. Oke Bang, Dondi ini kan sering cuma 2 tema yang dia bahas untuk menarik teman-teman yang seiman dengan kita, kebanyakan ya. Sudah banyak lah ini. Satu tentang Tritunggal gitu. Nah, Tritunggal ini intinya gini Bang, memang tidak banyak ayat di Alkitab itu yang menjelaskan secara langsung ketiga-tiga unsur ini gitu. Yang saya tahu itu di Matius 28 ayat 19. Nah, yang saya mau tanya sama Abang, banyak teman-teman saya juga menanyakan hal ini. Jadi, gimana caranya kita bisa menjelaskan secara sederhana atau memberikan ilustrasi yang cukup pas untuk menerangkan tentang Tritunggal ini? Ya, gitu, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya Bapa di sorga itu dia kan memiliki firman. Bapa di sorga itu dia bukan seonggok batu atau bukan sesuatu yang tidak punya firman, dia tidak punya kuasa. Dia punya firman, dia punya hikmat, dia punya pikiran, dia punya logos. Nah, dia punya kehendak, ya kan? Ya. Tuhan itu kan punya logika. Nggak mungkin dia nggak punya logika. Masa kita punya logika, masa dia nggak punya logika kan gitu. Nah, berhubung Tuhan itu punya yang namanya kehendak, punya yang namanya logika,
punya yang namanya hikmat, ya, maka hikmat logikanya itu menjadi manusia. Namanya Yesus. Nah, sekarang apakah logikanya hikmatnya Tuhan itu, firmannya Tuhan itu bukan dirinya dia sendiri? Tentu bisa dibedakan, tetapi dia juga termasuk bagian daripada dirinya. Saya kasih contoh, misalnya Bang, menurut Anda Bang, pikiran Anda itu apakah orang lain atau diri Anda sendiri? Diri sendiri. Iya, tetapi dapat dibedakan kan, tetapi merupakan bagian daripada diri Anda. Dan pikiran Anda dengan Anda itu pasti jadi satu. Betul tidak? Kemana Anda pergi, di situ pikiran Anda berada. Betul. Nah, makanya hikmat Tuhan, pikiran Tuhan, logos daripada Tuhan itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Begitu. Nah, makanya melihat Yesus itu sama seperti melihat Bapa di sorga. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di sorga. Begitu. Memang tidak ada satu ilustrasi yang betul-betul pas. Begitu. Tapi kurang lebih seperti itu, Bang. Nah, yang menjadi masalah itu, banyak orang menjadi masalah itu begini, Bang. Karena ada di dalam Alkitab hukum yang pertama itu kan berbunyi begini, jangan ada padamu Tuhan lain. Jangan ada padamu ilah lain. Nah, banyak orang menganggap bahwa Yesus itu adalah ilah lain. Artinya kalau mengikuti Yesus, menuhankan Yesus, itu akan membuat Bapa di sorga itu cemburu. Padahal tidak. Justru tidak mungkin kita itu menuhankan Bapa di sorga kalau tidak menuhankan Yesus. Nah, lalu banyak orang juga nggak tahu menuhankan itu apa. Menuhankan itu artinya menganggap Yesus Bapa. Itu juga salah. Menuhankan Yesus itu bukan menganggap Yesus Bapa di sorga. Karena banyak orang nggak tahu, Bang. Banyak orang itu debat nggak ngerti menuhankan. Kenapa kau anggap Yesus Tuhan? Maksudnya kenapa kau anggap Yesus Bapa di sorga? Padahal orang Kristen itu tidak seperti itu. Orang Kristen yang sejati itu tidak menganggap Yesus itu Bapa di sorga. Begitu. Makanya saya sering melihat debat ini dilakukan oleh dua orang yang sama-sama nggak paham gitu. Yang Islamnya nggak paham, yang Kristennya juga nggak paham. Dua-duanya debat kusir. Karena sering begitu. Yang Islam bertanya begini, kenapa kamu menuhankan Yesus? Di dalam pikiran orang yang Muslim yang nanya, maksudnya kenapa kamu membuat Yesus itu jadi Tuhan? Maksudnya jadi Bapa di sorga. Itu maksudnya menuhankan tuh di situ. Dari inti perdiskusian yang saya lihat itu. Begitu. Kenapa kamu menganggap Yesus itu Tuhan? Maksudnya menganggap Yesus itu Sang Bapa. Yang Kristen juga menjawab. Karena yang Kristen berpikiran bahwa menuhankan Yesus itu artinya menganggap Yesus Bapa di surga. Itu definisi menuhankan Yesus. Susah. Jadi yang saya lihat tuh begitu, Bang. Yang saya lihat Dondi itu dia itu sedang berdebat dengan orang-orang berpaham oneness, begitu. Oh ya. Jadi lawan debatnya itu oneness sebenarnya. Begitu. Maksudnya maaf, bukan berdebat lagi dia, maksudnya dia menggoyahkan orang-orang yang abang maksud awam ini, sehingga akhirnya dia berpindah keyakinan. Selalu itu yang dipakai untuk senjatanya, begitu. Saya lihat beberapa kali kan orang-orang tapi semenjak kemunculan saya di sini, banyak yang sudah DM saya. Banyak yang sudah DM saya, sudah balik lagi mereka. Kasihan Dondi ditinggal sendirian sekarang. Ya, 80% Bang, orang yang dari tadinya ini
masuk Kristen itu tadinya udah sempat mualaf. Oh. Iya. Saya mualaf bang, sekian tahun. Saya mualaf bang, ini setelah dengar channel abang saya balik lagi. Ya banyak yang DM begitu. Oke, Bang. Maksudnya kalau Yesus tadi kalau kita bisa bilang, jadi gini, Bang. Apakah Yesus Tuhan? Kita kan nggak akan ragu kalau yang saya pahami adalah apakah Yesus Tuhan? Ya Tuhan. Apakah Bapa di surga Tuhan? Ya Tuhan. Apakah Roh Kudus Tuhan? Jadi kita nggak perlu gimana caranya. Apa Tuhan itu, teman-teman Bang? kita juga. Tuhan itu saya setuju dengan Bang Idris. Tuhan itu Tuhan. Asal katanya itu dari Tuhan sebetulnya. Bahwa itu apa ya, majikan kita, seolah-olah begitu kan kata dasarnya. Jadi kita harus taat sama dia gitu. Ya. Jadi jangan salah bang, jangan salah. Ya. Setan pun juga Tuhan. Setan itu juga Tuhan, juga Tuan. Tuannya itu. Ya. Gitu. Karena mereka mengabdikan, menghambakan diri mereka itu kepada setan itu. Sehingga mereka itu jahat. Begitu. Makanya bawaan mereka itu beringas. Iya, sikit-sikit mereka itu begitu. Darahmu halal. Kamu halal untuk dibunuh. Karena apa? Karena yang jadi Tuhan mereka, yang jadi tuan mereka itu adalah sang iblis itu. Begitu. Makanya kata Tuhan Yesus kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, iblislah yang menjadi bapakmu gitu. Jadi yang menguasai mereka itu adalah roh jahat itu. Begitu. Jadi kalau misalnya kita ditanya berarti Tuhan kita Tuhan atau Tuhan kita ada 3, ya kita nggak perlu ragu kalau memang benar ada 3. Nggak masalah itu. Buktinya rob mereka aja 2 kok. Rob mereka saja 2 gitu loh. Jadi nggak usah munafik gitu loh. Ketika mereka mempermasalahkan kita punya 3 tuan, kenapa mereka tidak permasalahkan kalau mereka punya 2 rob? Artinya kita masih punya 1, lebih 1 kan? Nah itu kalau bercandanya bang, begitu. Bercandanya begitu. Kalau kita bilang bang, kalau kita bilang Tuhan Yesus dan Roh Kudus ini kalau kita bilang bagian dari Allah Bapa di surga atau di dalam Allah atau Bapa di surga bang, kalimat yang lebih tepat gitu kalau misalnya saya tanya. Atau itu ya dua-duanya sih tepat-tepat saja, nggak masalah. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, aku keluar dan datang daripada Allah, daripada Bapa. Kita kalau bilang Allah itu bang, nanti mereka itu salah pengertian gitu loh. Makanya saya ini sebenarnya bang, diskusi yang sudah saya lakukan ini kan udah 13 tahun. Saya tuh ngerti keruwetan itu berasal dari mana itu saya tuh tahu. Banyak orang yang baru berdebat itu mungkin baru debatnya 1 tahun, baru debat 2 tahun, baru debat 3 tahun. Mereka nggak ngerti akar yang sudah ruwet itu di mana. Nah saya yang udah 13 tahun, saya tuh ngerti. Di mana-mana pokok permasalahannya ini. Nah kata Allah itu juga bang, itu sering membuat debat juga. Ya. Karena kita ngomongnya Allah. Nah ada umat yang nggak mau itu dibaca Allah, maunya dibaca Allah. Kan susah kan. Saya kasih contoh ayat ya bang ya. Sambil abang boleh ngomong. Menurut mereka kita yang ngambil itu bang, gitu kan kata Allah itu tadi. Bentar ya, saya akan tunjukkan ya. Ya bang. Coba. Lukas pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Saya balik kamera saya ya. Ini yang bikin debat itu di sini bang. Makanya yang debat juga orang awam ya, dia susah. Baik, Lukas pasal yang ke-6 ayat keberapa tadi bang? Lukas pasal yang ke-6 ayat berapa tadi? 12 ya? 12. Oke. 12. Ini Lukas pasal ke-6 ya bang ya? Kelihatan ya? Iya. Kelihatan ini ya? Lukas 6 ya? Iya bang. Oke. Ayat yang ke-12.
Oke, Yesus memanggil ke-12 rasul. Pada waktu itu, kelihatan ya? Iya, kelihatan Bang. Pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. mana tadi? 12. Allah. Di atas. Kok Lukas pasal 8? Sebentar. Pencet tuh Bang. Nah, ini aja lah begini nih. Lukas pasal yang ke-6 ayat 12. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia Yesus berdoa kepada Allah. Nah, Dondi ini pakai yang begini-begini Bang. Lihat nih, Betul. Yesus berdoa kepada Allah kan? Nah. Muslim Yesus, Muslim. Ini cara-cara murahan begini Bang, yang dipakai oleh mereka untuk mengelabui orang-orang Kristen yang sama sekali nggak pernah baca isi Alkitabnya Bang. Iya. Nah kata Allah ini Bang, kan kalau kata Allah ini orang awam akan berpikir ini adalah Allah. Gitu loh. Makanya Bang, inilah cara-cara mereka untuk ya menggelincirkan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara, opa, oma kita yang tua-tua yang nggak pernah baca Alkitab. Lihat tuh, opa, Yesus berdoa kepada Allah, opa, masuklah kau Islam. Kan repot, makanya saya bilang, kalau seandainya, makanya kata padahal Allah ini kan bukan Allah, tapi ya gimana, susah gitu loh Pak. Gitu. Jadi jalan ceritanya itu semua bisa saya jelaskan kok. Seperti itu Pak. Masih boleh nanya nggak Pak? Nanti kita kasih kesempatan kepada yang lain dulu lah ya. Nanti kalau banyak-banyak nanti kasihin yang lain. Oke? Terima kasih Bang Eli. Ya, terima kasih. Baik, saya turunkan dulu. Saya turunkan. Sama-sama Bang. Jadi teman-teman, kalau saya ngomong itu jangan disalahpahami dulu. Apalagi dipotong, kemudian dipenggal, kemudian digoreng, kemudian dibikin maksud yang sebenarnya tidak saya maksudkan. Kan sering itu begitu itu. Sering sekali saya lihat video begitu. Lihat tuh, Edis bilang, Yesus bukan Tuhan, katanya. Padahal kalau dilihat di dalam konteks tersebut adalah Yesus bukan Tuhan. Karena kata Tuhan itu ditujukan kepada Bapa di sorga. Begitu. Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Ah, Yesus Tuhan atau enggak? Nah maksud yang bertanya itu adalah Yesus Tuhan itu enggak yang diserahkan kepadanya? Ya jelas bukan. Masa Yesus diserahkan kepada Yesus sendiri? Begitu loh teman-teman. Jadi janganlah orang-orang para pembenci haters ini ya menyesatkan orang-orang yang awam. Saya kasihan sama orang-orang yang awam itu loh. Disesatkan. Begitu ya. Ayo silakan.